rencana pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle, baik untuk mobil maupun motor, masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah. Pemerintah menyebut pemberian insentif atau subsidi ini merupakan salah satu upaya mempercepat transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Meski demikian, ada juga yang menilai bahwa rencana subsidi pembelian kendaraan listrik tidak tepat dan hanya akan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Lantas, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti, mendukung rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Diah Roro Esti menyoroti banyaknya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tidak terpakai. Mangkraknya SPKLU di sejumlah daerah akibat masih minimnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik karena harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk itu, ia mendukung wacana subsidi pembelian kendaraan listrik agar masyarakat tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Saya melihat sisi positif dari semua ini ya, bahwasanya pemerintah itu serius gitu untuk menanggapi, bukan hanya sebagai wujud untuk agar dapat memitigasi perubahan iklim saja gitu, tetapi di samping itu juga bagaimana kita berupaya untuk mendorong energi yang bersih. Kemarin negara Indonesia sebagai host country dari G20, di mana salah satu fokusnya adalah terhadap transisi energi. Lalu kemudian kita tahu Presiden Jokowi sangat serius lah gitu tentang hal ini, ditambah dari kementerian terkait, baik itu dari sektor SDM-nya, Menteri SDM hingga Menteri Perindustrian. Sementara itu, pendapat berbeda dilontarkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Menurutnya, kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2, tidak tepat dilakukan, karena dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Mulyanto menilai program subsidi yang berasal dari APBN sebaiknya digunakan untuk subsidi harga BBM, angkutan umum berbasis listrik, maupun infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang akan lebih bermanfaat. Mulyanto berharap dalam mewujudkan program peralihan energi ramah lingkungan, pemerintah seharusnya melakukan kajian tentang skema subsidi yang tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang ini ya, ini sebenarnya harga minyak dunia itu sedang turun. Dari puncaknya di bulan Juni sebesar 120 US dollar per barel, sekarang terus merosot, sudah jauh di bawah asumsi APBN. Ini justru yang perlu disubsidi adalah BBM bersubsidi, atau kendaraan umum, atau infrastruktur mobil listrik yang lain, bukan mensubsidi kepada pembelian kendaraan listrik, baik mobil atau motor. Ini kan jadi jomplang, rasa keadilan kita jadi terusik ya. Terlepas dari pro dan kontra yang ditimbulkan, wacana kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut harus dikaji ulang secara mendalam. Hal ini mengingat kondisi keuangan negara yang masih terbatas. Di sisi lain, momentum pemberian subsidi ini belum tepat karena infrastruktur untuk kendaraan listrik belum merata ke semua daerah, sehingga akan menimbulkan masalah bagi konsumen. Apalagi, menurut penelitian, sumbangan emisi karbon Indonesia terhadap bumi masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara maju, yang artinya Indonesia justru menjadi korban dari polusi global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.